Halo Sabrekar, apa kabar kalian semua? Balik lagi tentunya sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan bawain alur cerita manhwa yang berjudul Reinkarnasi Pembunuh Terhebat part ke-6. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Oke lah, nggak usah lama-lama. Buat kalian yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu, karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di part 6 kali ini, nampak Runan yang sedang memperhatikan Raon seperti orang dengan pikiran yang kosong, dan tanpa ia sadar, ia menghiraukan pertanyaan dari Raon. Lalu tiba-tiba Runan pun tersadar dengan tingkah lakunya tersebut. Ia pun langsung duduk di sebelah Raon dan mengambil angkat beban. Raon pun kebingungan melihat tingkah dari Runan. Lalu Raon meninggalkan Runan. Raon tampak melakukan latihan angkat beban lainnya. Semua gerakannya dilihat dan diikuti oleh Runan. Runan berkata dalam hati, aroma aura Raon adalah aroma aura yang pernah ia cium sebelumnya. Aura Raon cukup segar dan Runan merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan berkat mencium aura Raon. Runan pun dapat mengangkat beban yang jauh lebih berat. Lalu Raon pun berhenti di hadapan Runan. Ia berkata kepada Runan, apakah ada yang ingin disampaikannya kepada Raon? Runan pun menjawab tidak ada yang ingin disampaikan oleh dirinya kepada Raon. Raon pun bergegas meninggalkan rumah dan melanjutkan latihannya. Namun Runan yang mencium aroma Raon sangat kuat. Ia berpikir akan mengikuti Raon lebih lama agar mengetahui rahasia dari Raon. Tampak Buren dan ketiga kadet lainnya melihat Raon dan Runan sedang latihan bersama. Salah satu dari mereka tampak kesal dan berkata, mengapa Runan latihan bersama Raon? Mereka berkata apa bagusnya berteman dengan Raon, seorang anak yang ditendang dari garis keturunan asli. Lalu Buren memegang sebuah tongkat. Ia berkata bahwa tidak ada gunanya mengulangi latihan dasar seperti itu baginya. Sementara Raon yang pada dasarnya kurang dalam hal kekuatan memang memerlukan latihan dasar seperti itu. Buren juga berkata bahwa seberapa banyak pun Raon mencoba, tetaplah mereka ada di ranah yang berbeda. Lalu Buren berkata kepada teman-temannya bahwa ia tak mengetahui bagaimana tes latihan nanti, tapi setidaknya mereka harus bersiap. Jika hanya ingin mengembangkan martial art, maka lebih baik mereka melatih swordsmanship mereka. Dan salah satu dari kadet tersebut mengajak yang lain untuk bergegas latihan swordsmanship. Menurutnya tak ada gunanya hanya berdiri fokus memperhatikan Raon. Buren juga bergegas ingin berlatih. Ia berkata bahwa hasil teslah yang akan menjelaskan segalanya. Siapa yang terkuat di antara mereka semua. Sementara itu, ada salah satu seorang mendekati Raon dan Runan. Ia memperkenalkan dirinya bernama Dorian dan ia meminta izin untuk berlatih bersama Raon. Ia berkata bahwa ingin belajar membentuk tubuh yang benar. Lalu Raon menjawab bahwa Dorian boleh saja ikut latihan bersamanya dan ia tak keberatan sama sekali. Dorian senang ia diizinkan oleh Raon untuk berlatih bersama. Lalu Dorian hendak memberikan sesuatu kepada Raon. Dorian memberikan sebuah roti. Raon berkata bahwa ia tak perlu memberikannya seperti ini. Di saat yang bersamaan, Raon melihat Runan memandangi roti tersebut seperti orang kelaparan. Raon pun memberikan makanan tersebut kepada Runan. Melihat respon Runan, Raon merasa orang aneh selalu bertambah di sekelilingnya. Lalu Raon dan Runan melatih Dorian mengangkat beban. Hari ini adalah 6 bulan setelah pelatihan dimulai. Raon menghabiskan hari-harinya dengan tujuan untuk mempertaruhkan nyawanya. Orang yang awalnya meremehkan Raon sudah tidak terlihat lagi. Setiap kali dia latihan berlari,
di hadapannya sekarang ada 2 orang saja yang tersisa. Dan hari ini adalah hari terakhir dari pelatihan. Dan di pagi hari ujian pun telah tiba. Tampak sambutan hangat diberikan pada seluruh keluarga peserta pelatihan yang hadir menyaksikan anaknya yang sedang ujian. Tampak roh biru berkata kepada Raon, ia menganggap Raon masih mengingat taruhan dengannya. Dan juga berkata bahwa ia telah berhasil melampaui Runan dan Buren. Tetapi Raon berkata, berbeda dengan ujian nanti, pasti hasilnya akan berbeda. Lalu ia melihat Dorian sedang melakukan posisi flank. Ia bertanya kepada Dorian, apa yang sedang ia lakukan? Lalu Dorian berkata bahwa ia sedang gugup karena hari ini adalah hari ujian. Lalu Runan menawari Raon sepotong kue untuknya. Namun Raon menolaknya. Di depannya ada Buren yang memandang Raon dengan tajam. Raon pun berkata dalam hati, mengapa ia selalu dikelilingi orang-orang aneh setiap hari? Tampak di bangku penonton ada Sylvia dan Helen. Sylvia berkata kepada Helen untuk melihat ke arah lapangan. Ia menunjuk ke arah Raon. Ia berkata bahwa Raon tampak sangat percaya diri. Helen berkata pada Sylvia, tentu saja itu karena Raon sudah menahan latihan keras selama 6 bulan. Sylvia juga berkata bahwa sekarang Raon sudah memiliki teman. Helen pun menjawab, itu karena kepribadian Raon yang sudah dewasa. Tentu saja Raon dapat memiliki teman. Sejak kecil Raon tidak pernah mengeluh dan juga sangat pengertian. Lalu sumber suara informasi mengatakan bahwa kepala keluarga dipersilakan untuk masuk ke lapangan. Semua para hadirin tampak kaget karena kedatangan Glenn. Beberapa hadirin berkata bahwa Glenn datang untuk menyaksikan langsung ujian ini karena belum pernah Glenn mengikuti acara ini secara langsung. Rimmer juga kaget melihat kehadiran Glenn. Rimmer berkata, mengapa Glenn ada di sini? Glenn pun menjawab Rimmer, ia datang karena acara ini adalah yang akan memandu masa depan keluarga Zieghardt. Ia berkata bahwa reaksi Rimmer seperti mengatakan seolah dirinya tak berhak berada di tempat yang seharusnya. Mendengar perkataan tersebut, Rimmer hanya tertawa dan berkata, selamat datang. Lalu Rimmer berkata kepada seluruh orang yang ada di lapangan, karena kepala keluarga ikut menghadiri ini, maka tak ada waktu untuk terus menunda-nunda dan akan memulai tes seleksi peserta pelatihan resmi. Rimmer pun berkata bahwa kriteria tes yang membuat semua orang penasaran akan segera diungkap. Rimmer pun seperti mengeluarkan aura berwarna hijau yang membuat seluruh peserta panik. Rimmer berkata, tembuslah tekanan milikku. Itulah tes yang diberikan darinya kepada seluruh kadet. Rimmer berkata, tekanan adalah salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang warrior. Dan pada tes ini akan menguji seberapa jauh kemampuan mereka. Tampak salah satu orang tua memotong omongan Rimmer. Ia seperti tak terima karena para anak-anak belum lama mempelajari aura dan sekarang harus ujian tekanan. Dan ada juga anak yang belum bisa mempelajari aura. Menurutnya ini sangatlah tidak adil. Banyak orang tua peserta latihan yang tidak terima keputusan Rimmer. Rimmer berkata, tekanan itu tak sesederhana manifestasi dari aura. Tekanan yang sebenarnya adalah soul level. Seorang warrior dibentuk untuk melalui berbagai macam pencapaiannya. Ini adalah kesaksian dari warrior yang bisa ditunjukkan tanpa aura. Tampak Glenn pun berkata bahwa seseorang pasti bisa mendapatkan tekanan melalui bagaimana cara mereka menjalani hidup. Bahkan seseorang yang tidak mempunyai aura sekalipun bisa mempunyai tekanan yang hebat berdasarkan cara mereka berlatih. Rimmer yang mendengar perkataan Glenn memuji Glenn. Memang orang yang hebat dan bijaksana. Lalu Rimmer melanjutkan omongannya kepada seluruh hadirin dan peserta
bahwa kali ini sudah tidak ada masalah dengan tes ini dan Rimmer segera memulai tesnya. Sebagai peserta pertama, Runan dipanggil maju ke depan dan sementara itu seluruh peserta disuruh untuk mundur. Runan pun maju ke depan di hadapan Rimmer. Rimmer berkata kepada Runan bahwa tekanan yang akan diuji ini adalah level yang bisa ditangani olehnya jika ia mengikuti semua sesi latihan yang ada, dan Runan akan dinyatakan lolos jika berhasil menyentuh dirinya. Dengan sedikit senyum jahat, Rimmer berkata memulai tes dan langsung Rimmer mengeluarkan aura dari tubuhnya seperti keluar cahaya hijau yang cukup bersinar. Kelihatannya Runan tampak tak tahan dengan aura milik Rimmer. Lalu Rimmer berkata bahwa Runan akan kalah jika ia langsung menggunakan aura miliknya. Dan Rimmer ingin Runan menyelesaikan ini dengan willpower yang telah dikembangkan pada selama latihan. Runan tampak sedikit kesulitan. Angin begitu kencang berhembus ke arahnya. Mungkin itu efek dari aura milik Rimmer. Dikit demi sedikit, akhirnya Runan dapat menyentuh tangan Rimmer. Rimmer pun memegang kepala Runan dan berkata bahwa ia lolos dengan santai dan dapat melihat hasil dari latihan kerasnya selama ini. Dan Rimmer berharap pada Runan agar ia terus dapat berkembang. Lalu peserta selanjutnya yang dipanggil adalah Dorian. Sontak Dorian pun terkejut. Ia merasa sekarang bukanlah gilirannya. Dengan rasa gugup bercampur ketakutan, Dorian maju ke depan. Tes yang diberikan kepada Dorian sama halnya dengan Runan. Rimmer ingin melihat kekuatan willpower dari Dorian agar dapat menembus tembok tekanan milik Rimmer. Dorian pun berkata kepada Rimmer bahwa ia sedang pesimis bisa melakukannya. Dorian terkenal karena willpowernya yang begitu kecil. Rimmer berkata jika Dorian tidak ingin melakukannya maka ia langsung gagal. Tetapi Dorian tetap mencoba ujian pertama ini. Raun yang melihat Dorian diuji merasa bahwa level tekanan yang dikeluarkan oleh Rimmer berbeda dari yang sebelumnya. Menurutnya, Rimmer menyeimbangkan level tekanan sesuai dengan level anak dan seberapa banyak mereka berlatih. Menurut Rowan, Rimmer benar-benar memperhatikan para kadet dengan detail selama di camp pelatihan. Lalu tak lama setelah itu, Dorian berhasil memegang kaki dari Rimmer. Ia pun dinyatakan lulus oleh Rimmer. Lalu peserta selanjutnya adalah Buren. Buren dipanggil sebagai peserta ketiga. Dengan lantang ia menjawab siap. Ketika Buren sudah di hadapan Rimmer, tanpa basa-basi, Rimmer langsung memulai ujian. Rimmer mengeluarkan aura yang begitu kuat. Rimmer tampak kesulitan. Ia merasa tekanan ini berbeda jika dirasakan langsung. Ia bertanya-tanya bagaimana cara Runan dapat melewati ujian ini. Buren merasa dirinya tak dapat bergerak sedikit pun. Lalu Rimmer berkata kepadanya bahwa dirinya lebih berbakat dibanding dengan peserta lainnya. Jumlah orang yang sebanding dengannya hanya sedikit dan bisa dihitung dengan jari. Tetapi menurut Rimmer, Buren tidak ada bedanya dengan murid lain yang membuang-buang waktu. Menurut Rimmer, tidak penting mempelajari swordsmanship yang sudah melenceng dari tujuan aslinya, karena saat ini hanya perlu melatih tubuh dan willpower dahulu. Rimmer juga berkata bahwa Buren selalu saja menggunakan aura ketika ia sedang kesusahan. Tetapi jika ia menggunakan kekuatan auranya di sini, maka Buren akan langsung gagal. Buren yang mendengar perkataan tersebut merasa bahwa dirinya tidak boleh gagal di sini. Jika ia gagal, ia akan merasakan hal yang sama dengan kakaknya yang tidak diterima oleh ayahnya dan ditatap dengan sinis karena tidak berhasil melewati ujian ini. Buren juga akan terbuang dari keluarga jika itu terjadi. Lalu Buren mengeluarkan sekuat tenaganya untuk dapat menyentuh Rimmer.
Dengan sedikit teriakan dan semangat, akhirnya Buren berhasil menyentuh kaki Rimmer. Buren pun lolos. Lalu Rimmer berkata kepada Buren bahwa kini usianya masih 12 tahun. Jadi berhenti berpikir sebagai orang dewasa dan berlatihlah sesuai dengan usianya saat ini. Lalu setelah itu, urutan peserta terakhir yaitu Rowan Zieghart. Ia dipanggil maju ke depan. Begitu tiba di hadapan Rimmer, Rowan ditanya apakah dia sudah siap dengan tes ini. Rowan pun menjawab bahwa dirinya sudah siap untuk melakukan ujian. Langsung Rimmer memulai ujian dan mengeluarkan aura miliknya yang begitu besar daripada peserta lain. Dari kursi hadirin tampak Sylvia dan Helen khawatir dengan ujian yang sedang dijalani oleh Rowan. Dan Glenn yang melihat juga sedikit kaget melihat Rimmer mengeluarkan aura yang begitu besar kepada Rowan. Sementara itu tampak Rowan masih dapat berdiri tegak di hadapan Rimmer. Rowan bertanya pada Rimmer apa tes ini sungguhan untuknya. Sambil tertawa, Rimmer menjawab bahwa dirinya tak dapat melihat bakat yang ada pada dirinya, sehingga ia memberikan tes kekuatan seperti ini. Menurut Rimmer yang jelas Rowan jauh di atas Buren dan Runan. Sambil mengeluarkan aura yang lebih, ia berkata kepada Rowan untuk mencoba menahan tekanan darinya. Menurut Rowan, soul level tak ditampung dalam tubuh, tapi di dalam vessel of the soul. Dan saat ini dirinya tak hanya berada di level Rowan Zieghart saja. Kini dirinya juga mempunyai level dari kehidupannya sebagai Rowan sang assassin. Rowan maju perlahan demi perlahan. Rimmer yang melihat Rowan maju perlahan sangat kebingungan karena Rowan dapat berhasil menahan tekanan yang besar dari dirinya. Rimmer pun berkata kepada Rowan, sebenarnya Rowan itu siapa? Menurut Rimmer ini tidaklah masuk akal. Tetapi hal seperti ini terjadi langsung di depan matanya. Hal seperti ini adalah sesuatu yang sudah melebihi tingkat tidak mungkin. Rowan pun berhasil menyentuh tubuh Rimmer. Seluruh hadirin yang menyaksikan Rowan tampak terkejut. Hal tersebut mungkin tak pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan senyum tipis, Rowan bertanya kepada Rimmer apakah dirinya lolos ujian. Seluruh peserta kaget dan bertanya-tanya apakah Rowan berhasil menembus kekuatan Rimmer. Menurut mereka ini tidak masuk akal. Lalu Rimmer memandangi Rowan dan berkata dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak memiliki aura dapat menembus tekanan miliknya. Rimmer pun bertanya pada Rowan siapa dia sebenarnya untuk yang kedua kalinya. Lalu Rowan menjawab bahwa Rimmer telah melihat latihannya selama 6 bulan ini. Lalu Rimmer berkata kepada Rowan, ia bertanya karena menurutnya kekuatannya melebihi hasil latihan selama 6 bulan ini. Ia juga berkata telah memberikan tekanan yang melebihi kemampuan dirinya dan tak menyangka ternyata Rowan dapat menembusnya. Lalu Rowan menatap kebingungan kepada Rimmer. Rimmer juga begitu kepadanya. Lalu Rimmer berkata bahwa Rowan sebagai peserta terakhir, maka pemilihan train resmi berakhir. Dan dengan begitu pula Rimmer akan menunjuk satu peserta yang terbaik. Dan itu membuat seluruh orang yang ada di lapangan sedikit hening. Lalu dengan nada lantang Rimmer menyatakan bahwa Rowan Zieghart adalah peserta train terbaik selama ini. Dan akhirnya part ke-6 pun sampai sini dulu nih sahabat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah setia dengan kami di channel Kaum Review. Bang Kim gak bosen-bosen ingetin kalian semua, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di part selanjutnya. See you and bye bye.